Bersatu kita teguh, bertiga, trio Timus. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merayakan Kemenangan Bapak Janji Upaya sebagai Kepala Desa Bangun Mapan periode 2. Tepuk tangan yang meriah. Dan saatnya kita akan bersama-sama menyambut Karnaval Kemenangan. Terima kasih. Bu, terima kasih Bu Lasri, terima kasih. Pak Bagio, terima kasih Pak. Matur suwun, Bu. Terima kasih, terima kasih. maju maju perahu laju Duduk loh Bu. Ya. Deh, buat baju harus diukur deh. pemimpin harus tercapai. Terima kasih. Ramai meriah semuanya. Maju maju perahu laju, pemilih teratur rakyat akur. Buat baju harus diukur, pilih pemimpin harus terukur. Maju maju perahu laju, pemilih teratur rakyat akur. Buat baju harus diukur, pilih pemimpin harus terukur. Agar warga di bawah makmur. Selamat sore. Oh, Bu Pertiwi. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bawa apa-apa, cuman bawa serabi. Serabi kesukaanku ya. Oh, Ini sapi kersaan aku juga. eh, sebelumnya selamat Pak Janji atas kemenangannya. Ada Bu Pertiwi ikut merayakan kemenangan Pak Janji juga. Loh. Kok saya? Tapi kok sendiri loh Bu Pertiwi itu. Pak Citrono ini dia. Besar hati juga loh. Besar hati tenang Bu Pertiwi. Oh iya. Besar hati apa? Sakit hati? Kurang ono ki. Bu Pertiwi, Pak Citro itu loh ngejelek-jelekin kami. Masa saya dibilang mandul. Saya dibilang apalagi tuh kemarin. Oh, Mas Janji dibilang katanya pakai ilmu hitam. Terus kami tuh dibilangin kalau kita tuh nyogok RT 3. Apalagi kemarin ya. Terus Mas Citro, Mbak, atas nama Mas Citro, saya mohon maaf atas semua yang sudah dia ucapkan dan dia lakukan. Maaf sekali lagi. iya. Pertama-tama saya Janji Upaya selaku kepala desa yang baru dan ini adalah periode kedua bagi saya. Saya Janji Upaya akan berjanji menjalankan janji-janji saya. Dan tentunya saya akan... Loh, Pak Citro. Lurah palsu. Turun kamu. Seharusnya saya yang menang kepala desa ini. Janji sudah bermain curang. Perhatikan baik-baik gambar itu. Tidak pantas dia berada di sini. Saya robohkan sekarang juga. Copot! Copot semua! Janji ambruk, janji ambruk. Kelihatannya lo kok drama. Ini drapan, bukan drakor. Drama Desa Bangun Mapan. Drama pemilu yang pasti lucu dan seru seperti drama-drama di TV. Karena melibatkan si Ibu Ayu, Ibu Pertiwi, dan si kumis ganteng Pak Janji Upaya, dan juga para pemain watak yang pastinya seru. Aha. Bu, maaf lu ya. Ya, Ibu itu sudah 6 tahun menyendiri menjanda. Kok betah gitu loh, Bu? Ya betah orang ada sih, Mbak. Loh kalau saya kan teman di dapur, bantu-bantu Ibu. Terus maksudnya temen apa? Ih, apa
Ya teman ibu ta ya. Banyak temen aku di luar. Biar ibu itu lebih cantik daripada sekarang, mbok ibu pergi ke salon. Seperti ibu-ibu yang di medsos itu loh. Terus suruh ngapain aku Gini, tuh? Itu kantong mata, itu bisa dileterkan. Bisa ketarik sana jadi gitu. Terus bibir, itu dikasih apa namanya, lipstick, bisa bling 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 bling. Jadi tambah menarik gitu loh, Bu. Maksud Mbak aku tuh udah nggak menarik ya. Masih, Bu. Siapa bilang nggak menarik? Ibu masih cantik sekali. Lebih cantik lagi nanti. Ini Ibu. Ayo pada pulang kita nyekar sama-sama. Ibu tunggu ya. Ibu, monggo Bu. Mau saya beli buat Sekar. Buat Sekar, buat Mbak Sekar. Oh sekalian buat Adam sama Disa. Oh, lagi kumpul sama Bu. Iya lagi pada Oh, yang mana, kumpul. Bu? Ini 2. Ini kesukaannya Sekar 2. Ini Ya, 2 sekalian. 1. Nanti sore jangan lupa ada rapat di koperasi, tahu kan? Oh iya Bu, siap Bu. Oleh-oleh dari Jakarta dipakai buat jaga malam biar tambah ganteng. Wah, makasih. Ada juga Bu. Barin, Dianterin sama Kang Ibnu sama Kang Jamil. kan bisa dijemput sama Mbak Karto. Apain lu? Bersih-bersih. Emang udah waktunya nih foto-foto ini nih harus diganti. Ini juga nih, turunin foto-foto kekalahan 6 tahun lalu. Halo? Ya nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa Yo! pulang pakai alasan mau nyoblos. Lapar! Lo deh. Kan bisa nyoblos di sana. Ada kok di aturannya, dibaca Alah. makanya. Aturan. Manajernya aja pulang kampung buat nyoblos. Enggak, pokoknya nggak ada yang pulang ya. Sesuai dengan aturan aja, udah. Ya pasti stafnya pada ikut lah. Aku itu kan pulang bukan cuma buat nyoblos. Sekalian ziarah bapak, disuruh sama ibu biar bareng-bareng. Yuk, tempenya digoreng kering. Kamu itu sekolah S2 politik kok kerja di kafe. Mending ilmu kamu itu dipakai untuk dukung aku. Jadi staf ahli. Gimana? Kerja aja nggak jelas. Masih minta duit kan sama ibu? Aku kerja di kafe Ya. itu buat S3, bayar sendiri, nggak minta duit sama ibu. Alah, S2, S3. Ya, Mbak! Ini ada surat dari Mas Jalidu. Dari Mas Jalidu. Ya. Buat Ibu. Iya. Makasih, Mbak. Tumben. Jojo. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Jo, kok posternya ini? Aku ndak pesen ini loh.
Aku minta yang 7 janji itu loh. Loh, kok ini? Ini kan kesannya kayak curi stat loh, Pak. Ya enggak tuh, Ju. Ini kan dari Pak Raul sebagai penghargaan ke Pak Luras ketika mendapatkan lurah teladan dulu. Lah iya, karena ada lurah teladan itu, ini kayak curi start, ini kayak kampanye ini. Enggak, lurah teladan apa hubungannya? Wis. Diganti saja. Oh, diganti. Sudah bikin belum? Sudah yang kemarin itu. Iya, ganti saja. Pak Sugito, Pak Gali. Ganti posternya Pak ya, yang kemarin aja Pak. Itulah poster pesanan dari Pak Raul. Dia ingin membantu Bapak pada periode ketiga nanti, Pak. Pak Raul toh? Pak Raul. Ya mbok ditolak saja secara baik-baik. Bentar, Pak. Ibu, Bapak, kalau mau bikin KTP bisa langsung masuk aja ya, Pak ya? Ya, Bu. Pak, tapi akan meringankan Bapak pada periode ketiga nanti, Pak. Paham. Tapi Pak Raul itu bikin tambang dari arah pantai sampai sungai. Di situ ikannya banyak. Yang Bu eman-eman. Menurut saya, wilayah situ lebih baik dibikin kolam pembibitan ikan untuk badan usaha milik desa. Selain aman untuk alam dan juga bagus untuk kesehatan. Ikan kan punya vitamin dan gizi, Pak. Tapi Pak, ini akan meringankan sekali. Ini inisiatif dari Pak Raul sendiri kok, Ya, Pak. tapi cuma Pak Raul yang ini loh. Ini desa Bangun Mapan lebih bagus desanya dan warganya mapan. Nah ini, Pak janji ini. Poster yang ini. Oke ya? Nih. Bagus kalau ini, saya suka. Coba dilihat. Ya, ini janji-janji saya. Jadi seluruh warga Bangun Mapan bisa mengawasi apakah kinerja saya sudah sesuai belum dengan janji-janji saya. Sini Bu kerjain. HP baru nih. Bagus. Siapa yang beliin? Mas Adam ya? Enggak. Yang lama kan udah rusak. Ibu beli sendiri dong. Ada pesan nih, Bu. Dari dia. Siapa dia? Dia ya temen ibu. Masa? Makan. Jadi makan sih. Makan. Nggak mau dibaca ya pesannya ya. Dasar ibu. Ibu nggak makan. Ibu makan nggak? Loh yang dipanasin mana, Bu? Ya, Tadi katanya ada yang dipanasin. ada. Di mana? Itu kue jajanan Pasar Yupina kesukaan kamu yang di atas meja. Sini Bu panasin lagi deh. Yang Bu. Isam. Pulang toh kamu. Iya Bu. Kok anak ibu jadi hitam gini mukanya? Kebanyakan demo. Kerjaan kuliah Bu. Bohong. Benar. Kamu demo apa? Saya ikut-ikutan. Bapak, kita sekeluarga udah kumpul di sini, Pak. Isam mau nyelesain kuliah tahun ini, Pak. Doain ya, Pak. Bapak, Sekar masih nggak tahu apa yang Sekar mau jalanin, Pak. Jadi Sekar kerja apa adanya aja dulu. Habisnya apa yang Sekar pelajarin beda sama kenyataannya. Pak, Adam udah siap, Pak. Adam siap melanjutkan perjuangan Bapak. Sebentar lagi pemilu selesai dan pilkades akan dimulai. Apaan sih, Mas? Kita akan kalahkan musuh bebuyutan kita, Pak. Ngaco banget sih ngomongnya, Mas. Giliran Ibu. Mas, aku mohon izin. Mau menikah lagi. Ini ada apa sih sebenarnya? Mas, kamu ngomongnya
ngaco. Ibu juga nggak bilang-bilang, Bu. Kok nggak bilang sama aku, Bu? Mas. Ibu, kok tiba-tiba gini sih, Bu? Aku aja nggak tahu apa-apa loh, Bu. Nanti kita bicarakan. Sadam, ngomong apa sih, Mas? Jangan ngaco dong. Eh. Ini tuh di kuburan, Mas. Membalas dendam Bapak itu hal yang serius. Ayo kita pulang semuanya. Nanti kita bicarakan. Pak, aku akan ngebuktiin kalau keturunan Rahadi adalah pemimpin di desa ini. Aku akan melanjutkan Adam, apa yang gagal dicapai oleh Bapak. Yang tenang, Pak. Ini janji lagi nih. Kapalnya terselubung tuh, Mas. Dia sengaja ngehina keluarga kita ini. semoga semua terlaksana. Ibu kok nggak pernah bilang sama kita kalau misalnya ibu mau nikah lagi? Memangnya kalian bertiga pernah menceritakan apa rencana kalian kepada ibu? Kamu Adam, tiba-tiba ibu dengar kamu udah mau mencalonkan diri jadi kades. Ibu nggak tahu kamu kerja di mana. Ibu juga nggak pernah tahu rencana masa depan kamu kayak apa. Dan kamu harus ibu cek IG kamu setiap hari supaya ibu tahu kamu lagi ngapain, demo di mana, gitu. Ya aku bingung aja, Bu, ceritanya gimana. Situasinya tuh ngebingungin gitu loh, Bu. Kayak zaman tuh kayak kebalik, jungkir balik, dan berbanding terbalik sama apa yang aku pelajarin di kuliah, aku nggak ngerti. Kalau memang zaman kamu jungkir balik, kamu balikin semuanya. Jangan kamu tuding saya. Jangan kamu adilin saya. Kamu juga boleh ngadilin orang di luar. Jangan pernah kamu ngadilin saya dalam rumah ini. Aku salah apa ya? Banyak salah kamu. Pernah nggak cerita sama ibu kalau misalnya suka demo? Nggak pernah kan? Tahu dari aku ibu kalau misalnya kamu suka demo. Siapa yang riset gua ke Pepatan kemarin, Mbak? Mbak Sekar sendiri kan? Nyatanya banyak politik uang, politik identitas, buzzer, influencer. Mau didiemin? Ya di demo lah. Ya udah terserah, kalau mau demo terserah. Yang penting jangan demo bayaran. Mbak kira semua demo itu bayaran, Mbak? Jangan disamain dong. Fokuslah. Ini kita mau bahas ibu nggak? Ya yang jelas aku nggak setuju kalau misalnya ibu nikah lagi. Alasannya? Ya jelas dong alasannya. Kan ibu udah terbiasa sendiri, ngapa-ngapain sendiri, punya penghasilan sendiri. Ngapain tiba-tiba harus nikah sama orang baru yang bahkan kita nggak kenal, bakal ngerepotin nggak sih? Nih, pantasan nih lu jomblo terus. Ngerasa repot kalau punya suami gitu. Fokus Mas, kita lagi ngomongin ibu.
mending sekarang kita fokus, ya. Kalian tuh dukung aku deh. Aku ini memperjuangkan apa yang belum Bapak selesaikan. Mas dengerin dulu deh, Mas. Mas gini. Apa sih, Mas? Nggak, gini dengerin dulu. Shh, diam dulu. Dengerin, Ibu. Kita kenal nggak sama cowok yang Ibu mau nikahin? Nggak kenal kan? Mas Adam tuh nggak pernah Ya kalau mikirin. misalnya orangnya brengsek kayak gimana? Kamu tuh nggak pernah mikirin, Mas. Masa depan ibu gimana nantinya? Biarin aja ibu udah gede. Aku tuh di sini ingin melanjutkan apa yang Bapak ingin lanjutkan. Jadi Mas Adam setuju? Ya setuju aja, emang kenapa? Kamu setuju nggak? Dokumen. Lah, Ya, nggak bisa no komen dong. Suara kamu tuh penting. Harus pilih setuju atau enggak. Aku nggak mau milih. itu golput namanya. Kenapa? Nggak boleh, Mak? Ya nggak boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Eka. Iya. Salaman. Saya pikir udah lupa sama Pak Eka karena merantau jauh. Enggak lah, Pak. Lupa sama Sekretaris Desa Bangun Mapan yang telah mendapatkan 37 penghargaan dari pemerintah pusat. Ingat tak? Ingat lah, Pak. Siapa yang nggak kenal sama Pak Eka di sini? Semua pasti ingat. Berarti hasil survei itu bener. Nama Pak Eka ada di hati masyarakat. Ya, tak? Betul. Panas ya, Pak? Panas sekali. Biasa kalau menjelang pemilu kan selalu panas. Makanya banyak yang kipas-kipas kan. Tahu aja. Ini loh. Gimana, Pak? Saya datang ke sini untuk menyerahkan ini. Formulir dan surat undangan untuk pencoblosan di TPS ini. Ini untuk Mas Adam. Iya. Dan ini untuk Mbak Sekar dan Mas Hisam. Oke. Iya. Saya nggak nyoblos, Pak. Gitu. Kok tidak mau nyoblos tuh? Ya, saya nggak milih. Nama sampean tuh sudah terlanjur ada di sini loh, Mas. Di data pemilih. Iman-iman kalau tidak dipakai. Tak bilangin. Yang namanya orang yang terlanjur dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, itu saja direwangi sampai gugat sana kemari kok. Masalah prinsip, Pak. Loh, kok prinsip, tak? Biasa, Pak. Darah muda. Anak kuliahan. Oh, kalau kuliahan itu prinsip. Prinsipnya soal beras Apa beras apa? urusan dapur, Mewek. bersih-bersih rumah, itu simbok semua. Makanya masalah sekecil pun simbok tahu. Bukan itu yang dimaksudkan Mbak Sekar. Ya apa? Urusan seperti itu kecil. Tapi kalau ibu pergi kemana-mana, Mbak Karto yang mengantar. Ibu mau jumpa sahabat lama, sahabat yang baru, atau kemanapun. Di jalan jumpa siapapun. Iki loh, Karto yang tahu. Jadi siapa yang lagi deket sama ibu, Mbok? Katanya Mbak Karto tahu semua. Jadi siapa? Ya Mbah Karto ini. Karena apa? Mereka yang nganter ibu kemana saja. Ketemu siapa saja. Ketemu pelangganan. Yang lama-lama, yang baru. Mbah Karto yang nganter. Apa? Dirimu tadi bilang apa? Urusan sekecil apapun, saya yang tahu. Ya, Tapi kan urusan rumah. Bukan urusan ibu. urusan pribadi kok ditakoke. Oh, urusan pribadi kok kamu tahu? Pribadi ya pribadinya sana. Aku duwe etika, masa urusan pribadi Bu Pertiwi aku kudu campur tangan ngawur, ngegel. Sing ngayal kowe. Meneng. Kowe ora meneng aku kok kon meneng.
Pak Ramli. Ya. Bagaimana? Bagus suaranya, Pak. Oh, wah, kok suaranya lo? Maksud saya, bagaimana progres suara di desamu? Oh, untuk saat ini, Pak, saya sudah dapat dukungan dari 30 kartu keluarga, Pak. Weh. Dan pasti akan terus bertambah. Kamu memang kader muda Partai Sukarya yang mumpuni. Tapi sorry to say, aku tuh menginginkan bukan hanya satu kecamatan, tapi satu kabupaten ini menjadi lautan ungu untuk aku. Bagaimana? Siap? Siap, Pak. Siap? Siap, Pak. Kamu ini orang Indonesia banget. Kalau ditanya siap, siap. Siap. Oke, deal ya? Deal, Pak. Ayo, welcome to the party. Mari, Pak. Deal, Adam akan menjadi juru kampanye saya di pemilihan legislatif. Oh, Mbak, agak kencengan dong mijitnya. Oh, iya, Pak. Nah, gitu. Mas Adam. Wih, Mas Adam. Mas Adam. Maaf, Mas. Pak Sambi. Pak Kades. Latihan. Gimana? Udah, Mas. Desainnya udah jadi? Udah, kita langsung bikin desain yang beda sama yang lainnya. Di sini wajah Mas Adam tuh lebih tampak merakyat, mengayomi. Coba tuh lihat sorot matanya itu menerangi kemiskinan. Kan lebih lapang tuh wajahnya. Ini menandakan lapangan pekerjaan. Cocok. Tinggal cari follower, boom, bler. Wah, betul, Mas. Betul. Sama jangan lupa, Mas Adam itu harus sering-sering merubah penampilan, ya kan? Bergaya 12 pose pemimpin karismatik. Wah, keren itu, Mas. Tapi itu sekali lagi, Mas. Membuat itu kan butuh modal. Dan DP-nya bisa segera cair, sesegera mungkin gitu loh, Mas. Ah, tenang aja. Habis dari sini, aku akan ketemuan sama calon investor terbesar kita. Yang penting, sekarang kalian resmi jadi tim Sesku. Gimana? Kontrak politik, deal. Deal. Kalau besok Mas Adam ini jadi kepala desa, gitu, Mas? Kang Jalidi pasti dikasih 5 traktor. Yuk. 5 traktor. Jadikan aku satu-satunya, bukan salah satunya. Desa ini akan dipenuhi kebutuhannya oleh saya dan pemodal saya. Keren. Biar kelihatan dekat dengan rakyat. 1, 2, 3. Dekat dengan rakyat. Ya, pemimpin itu kita hilang lagi. Kurang rakyat, kurang miskin. Pilih Adam, desa. Persaingan semakin seru loh. Antara Pak Adam yang adem dengan Pak Janji yang berkumis yang ganteng. Ayo, Mas, dipakungnya rabu pokok. Jadi ya, tidak betul. Ya, Bu. Ini latihannya berapa lama? Tim ungu. Berapa lama? Oh iya, jangan sampai lupa. Tong kosong nyaring bunyinya, janganlah pilih yang tampil maya. Bangun rumah papan jatinya, cari pemimpin yang kerja nyata. Maju perahu laju, pemilu teratur rakyat akur. Buat baju harus diukur, pilih pemimpin harus terukur. Tong kosong nyaring bunyinya, janganlah pilih yang tampil maya. Bangun rumah papan jatinya, cari pemimpin yang kerja nyata. Sarang yuk. Kayak geng jamu. Gak meneh yo. Gak mau pakai gaya waktu SMA. Ya Allah. Baru baik, terima kasih.
Tak pikir wis mau ketemu kita ya. Iya loh, tiap kali pulang kampung susah banget diajak ngumpul. Sekar tuh kan satu-satunya yang jomblo. Nek main sama kita ketularan jadi janda kayak gini. Jandanya nambah. Ini janda sekarang. Sebentar ya, sebentar Besti. Kamu kapan datang? Udah berapa hari yang lalu. Halo Dedi, ya. Tenang Dedi, nanti semua ibu-ibu aku pasti buat ungu semua. Atas, bawah, maupun daleman Dedi. Oke, aku kesana ya. Besti, aku buru-buru nih. Pergi dulu ya, karena mau ketemu Dedi. Bye-bye. Dadah Sekar. Dedi siapa? Mana ungu? Kok? Alah, nggak penting. Sekarang kita ikut yang kocok-kocok. Kita warna pink ya, warna pink. Aku nggak ikut-ikutan loh ya. Aku nggak ikut-ikutan loh ini. Bu, kopi satu, Bu. Mau kopi apa? Kopi Temanggung, mau mere apa Toraja? Ada di sini. Bebas, bebas. Nggak bisa lah. Mau milih kopi itu kayak milih pemimpin nih. Harus tahu rekam jejak dan kualitasnya. Nggak asal milih. Aku tuh mau beli kopi. Kok ribet banget kayak pemilu. Kan itu sudah banyak toh Mas. Mas Ihsan. Seliweran di medsos itu loh. Dicari Mbak Sekar. Biarin, Mbak. Disuruh pulang. Biarin. Sama Ibu. Enak di Udah sini. seliweran di medsos. Kalau kopi itu, kok malah kopi. Kalau pilih pemimpin itu, jangan cuman asal ngomong aja, harus pakai nalar. Harus dicari rekam jejaknya yang benar. Gitu. Ribet, Bu. Ora koyo sekarang mau asal sentimen, ada pro ular, ada pro kadal. Serang genah. Oh, Bu. Apa neh? Cet. Kuwi lho. Tak yo jupon dhewe. Iki ngopo to iki? Iki nggo ngopo iki cat iki? Sak desa iki arep tak cet kabeh, tak unguke. Dadi ungu kabeh. Utang sik. Piye tok bayar? Engko. Wis jan preman. Orang kalau udah berkuasa gitu. Pak, semua tuh harus ungu. Tugu ungu. Air mancur ungu. Map juga ungu. Marka jalan ungu. Mobil ungu. Kaos harus Ya. ungu. Wah. Tutupanku juga. Apa meneh? Oh iki. Kabeh kok do titip nang kene lho. Iki dudu penitipan. Oh, di posko. Lagi kopine piye, Mas? Kampanye pemilu nasional memilih anggota legislatif di desa Bangunmapan makin seru. Tapi nggak lucu. Heboh main kayu antar pendukung pink versus ungu. Nama Adam Jurkam Pak Ramli mendadak populer. Jur ngecat semua marka jalan hingga patung desa semuanya jadi ungu. Mau cantik bersolek kuku, pemilu seru bukan tempat bertinju. Mau viral pamerlah lucu, pemilu bukan tempat saling beradu. Nggak usah lihat kamera dong, Mbah. Malah lihat kamera. Kenapa nggak boleh lihat? Nanti nggak bisa viral nih. Ngerti viral barang. Ya tahu lah. Biar kelihatan seperti kenyataan, Mbah. Ini Iya, juga toh? kenyataan. Juga nimbang beneran. Iya. Nah, iki lho kaya Mbah Harto. Nah. Piye? Nak sekat. Demang nih. Apa? Kono lho. Iki lo ngusung. Sekar ya? Masih ingat aku nggak?
Anak kecil gundul yang suka beli beras di sini. Betul. Itu dulu waktu kecil gundul, beling, glidik, teritik. Anak kecil kurus gundul yang hanya mau makan jika beli beras di sini. Anak kecil yang kalau misalnya sakit harus aku yang nganterin beras ke rumahnya biar mau makan. Sampai ibunya nelpon ibu aku supaya aku nganterin beras ke rumahnya karena kamunya lagi sakit. Ya, aku Jojo. Anak kecil kurus gundul yang selalu beli beras di sini hanya untuk melihat wajahmu. Sampai sekarang juga masih beli beras di sini? Masih. Tapi karena lama aku nggak lihat wajahmu, aku pergi ke Taiwan, kerja di pabrik, kemudian part-time di NGO, kerja di literasi media, kontrak habis, pulang, bantu ibumu. Bantu ibu? Iya. Perasaan pemilu yang dulu nggak ada pesta rakyatnya segala deh. Itu tuh inisiatifnya Pak Janji. Jadi itu biar masyarakat itu bergairah menyambut pemilu, Kar. Lucu ya? Sederhana, murah meriah. Iya. Tapi coba kamu lihat, Kar, ya. Banyak loh calon legislatif, para pengusaha, terus politikus bilang bahwa kalau pemilu itu membutuhkan uang yang nggak sedikit. Ya kalau pengen ikut yang legislatifnya sedikit, ikut aja legislatif di Swiss. Gajinya di bawah guru, fasilitasnya sedikit. Terus harkatnya tinggi. Pasti pada malas buat ikut pemilu. Kar, persawahan ini tanpa pupuk kimia yang merusak tanah. Nah, pupuk semacam itu bisa membuat tanah makin lama lapisan suburnya makin hilang. Ya, jadi tergantung dengan pupuk. Ya kayak kebiasaan politik yang buruk. Politik uang, kebiasaan hoax, buzzer, influencer yang gak ada etika. Ngebuat masyarakat nerima kebiasaan buruk itu. Terus dianggap bagian budaya. Pas diajak politik yang santun dan berkualitas, ya udah imun. Ya kan? Persis ibumu. Jadi piye persiapan wilayah Bapak untuk menyambut pemilu? Ya itu Pak. Itu yang menjadi keprihatinan saya Pak. Wilayah saya ini kan merupakan kelurahan baru Pak. Terpencil lagi. Saya khawatir warga saya belum siap Pak. Betul Pak. Banyak premannya lagi. Ya, ada Daliso. Betul kampret ada. Ada juga preman pink dan ungu. Preman pink dan ungu. Podo wae kadal rulo, Pak. Podo sama aja. Wah, itu Pak. Ini bahaya loh Pak. Harus segera kita hentikan. Saya jadi ingat perkataan kakek saya Pak. Itu kalau tidak salah pemilu 1955. Saat itu masih banyak warga Indonesia yang miskin, buta huruf, isu wabah penyakit, dan juga isu penyergapan dari Belanda. Ya pokoknya pemilu saat itu dipastikan tidak akan sukses. Tapi justru pemilu 1955 jadi pemilu yang paling sukses dan paling demokratis. Bisa di tempat kita. Jauh bedanya. Iya, susah. Terima kasih, Pak Ojan. Premannya segitu. Kopi Mas. Itu loh Pak, susah Pak. Iya. Premannya banyak sekali di tempat saya ini. Coba Bapak lihat nih. Bapak lihat nih. Ini nih. Preman-preman semua ini Pak. Waduh. Gimana kalau kita kerjasama saja antar kelurahan supaya kita bisa memberikan sosialisasi ke mereka. Jadi mereka punya pendidikan politik yang cukup gitu loh Pak. Gimana Pak? Ini. Ini udah saatnya kita harus cegah ini Pak. Ya itulah Pak. Gimana kalau nanti saya coba koordinasikan dengan kelurahan-kelurahan setempat untuk kita bisa kerjasama menanggulangi ini. Siap. Siap ya? Siap Pak. Oke. Kang, asik. Kamu tahu toh bupati sebelah itu setelah tidak menjabat, itu yang jadi bupati itu istrinya. Oh ya? Iya. Ponaan-ponaannya ada yang jadi kepala bank daerah, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pemborong. Anaknya yang terakhir digadang-gadang di wilayah baru.
Itu kan ya enggak apa-apa tuh Kang. Iya, enggak apa-apa. Iya. Ya, Halo, Kang. Sekarang ini ya, ini tuh sekarang musimnya keluarga politik. Politik dinasti, ya toh? Mas Adam juga harus melakukan hal yang sama kayak gitu. Mas Adam itu harus melanjutkan cita-citanya Pak Citro. Oh, toh Kang? Kalau itu nggak bisa. Mas Isa Mbak Sekar tuh paling alergi sama politik. Wah. Political haters. Iya ya. Wah, dua anak itu memang agak merepotkan nih. Tapi sebetulnya mereka berdua tuh harusnya memahami kalau mereka harus memperbaiki melanjutkan amanatnya Pak Citro. Oh, jadi gini aja. Gimana? Apapun yang terjadi, Mas Adam harus menang. Ya kan? Iya. Agar Isam sama Sekar ngerti bahwa investasi terbaik itu bukan uang, bukan dagang, tapi politik dinasti. Ayo ada. Gabung ke mereka. Pesto. Lancar. Pesto terus. Ya. Ayo terus. Memangnya undangan apa toh, Pak? Aku diminta jadi anggota legislatif loh, Cuk. Lanjut piye? Loh, ya tapi yang dibicarakan masalah elektabilitas, populer atau tidak, modal uang. Tidak ada membicarakan masalah tanggung jawab dari anggota legislatif. Gagasan, metode, konsep berpikir. Gimana kita mau punya pemimpin berkualitas, Jo? Lah bukannya kalau ngomongin politik, calon itu ya itu aja toh, Pak? Ya ndak gitu, Jo. Asal kamu tahu ya, di negara lain itu ada pertemuan partai. Untuk menguji semua anggota legislatif yang akan dicalonkan, gagasannya, metodenya, etos etis kerjanya. Seperti itu, Jo. Terus gimana nih? Bapak mau nggak dicalonkan? Loh, kalau elektabilitas semu, demokrasi semu, pemimpin semu, buat apa aku dicalonkan? Pak. Pak Eka, Pak. Apalagi Pak Eka? Lapor, Pak. Lapor apa? Sapi. Sapi? Sapi. Loh, sapi ya di peternakan loh, Pak. Ada pencurian sapi, Pak. Tapi pencurinya sudah tertangkap. Dan katanya untuk biaya pencalonan, Pak. Pencalonan pemilu? Astagfirullahaladzim. Makin aneh-aneh saja kelakuan orang jelang pemilu. Panas. Ya wis, Pak. Taruh di halaman belakang ya, Pak. Iya, Pak. Stop! Hati-hati, Pak. Bahaya, Pak. Stop! Wah! Hei! Kamu masih teriak. Stop! Saya bilang stop. Apa ini? Merasa hebat? Merasa jagoan? Mau jadi pemenang? Piye toh? Saya sudah tidak mau lagi di sini ada cebong dan kampret. Tidak ada warga pink, warga ungu. Tidak ada ular dan buaya. Paham? Ya, paham. Kita ini satu warga. Warga kampung. Warga Indonesia. Kita boleh jadi pendukung, tapi jangan sampai dibutakan oleh fanatisme. Berita menggolek pemimpin baik kok. Ngarep milih pemimpinnya kok dadak kerengan lho, Jan. Wong ora iso akur gitu. Ya ora mengkono tok. Kene wae ya ora akur kok. Hah? Anak meng ora akur apa padha ngene dhewe. Wah, wis. Coba pasang bendera aja sudah nggak akur, warna-warni. Kalau kamu milih warna apa? Aku senengane ungu. Kok guyu? Ket wingi kok ungu ora ana perubahan. Nah aku tetep pink.
Halah, milih keping apa kuwi? Kalau kamu tahu, kok kamu milih warna ungu? Artinya apa ungu? Ungu kuwi janda. Hah? Janda. Oh, gusu. Wong wis tuwa kok ora mikir janda. Ya ampun. Nah, aku ya tetap pink. Pink itu adalah Valentine, kesayangan, rasa cinta kepada sesama cinta. Pokoknya nek aku ya pink. Pink pokoknya. Pink aku. Pink aku. Pokoknya aku ungu. Pink. Pink. Ungu. Pink. Ungu. Pink. Oh. Kang, tugas kita nggak ringan ini. Ya. Apapun yang terjadi, Mas Adam harus menang. Harus menang. Jangan sampai terjadi kayak bapaknya. Iya kayak Pak Citro dulu loh. Musuh-musuhnya Mas Adam itu harus dikalahkan. Kredibilitasnya harus diturunkan. Itu kan. Pak Janji itu kan, pejabat yang duda. Ya kan? Nah, duda itu kalahnya pasti sama godaan-godaan. Ya kan? Nah, pejabat itu pasti takutnya godaannya itu biasanya ya harta, tahta, Janda. Sudah janda. Iki diwangi. Oh, itu direwangi itu. Dirampungi. Cocok, Kang. Janda toh. Janda. Warna ungu. Warna ungu nih pas. Ini tanda-tanda alam. Yakin. Semua bisa diatur. Suap sana, suap sini, seperti kasih makan anak kecil. Kalau menangnya seperti ini, demokrasi. Demokrasi kenapa, Bu? Kayak anak nakal tak terkendali loh. Rasa sayang sayangnya, pemimpin menang terpuji, warganya tahan uji. Kira-kira ada ujian apa lagi ya di kampung kita nanti? Betul. Tunggu ya. Ditunggu. Permisi. Pak Janji. Permisi. J. Oh Mbak ini, Oh, iya, mau ukur ya Mbak? Iya. Mbak silakan di luar aja Pak, Mbak. di sini aja Pak, di sini aja. Cuma sebentar kok Pak. Maaf ya, mau ini ukur dulu. Cuma sebentar kok Pak, maaf ya. Berapa ya Pak ya? Sebentar ya Pak. Sebentar. Ngapain sih kalian pada di sini? Kerja ngapain kayak gitu? Nggak ada kerjaan? Bu, coba deh lihat partai ini, Bu. Masih aja kampanye di minggu tenang kayak gini. Nyebar sembako, nyebar duit. Apaan sih, ah? Apa sih, Mas? Udah nggak urus-urus kayak gini apa? Mas Adam. Ikut-ikutan aja sih. Mas Adam bisa. Kita kan mau bahas rencana Ibu. Ya bilang sama. Ibu kurang. Ibu mau bahas rencana dulu, Bu. Bu. Rencana apa lagi sih, Sekar? Apa? Rencana yang mana? Kan kalian udah tahu pertanyaannya. Kalian setuju, Ibu akan kasih tahu. Udah begitu aja. Segampang dan sesimpel itu kok. Setuju nggak? Ya kalau aku sih setuju. Ya udah. Kamu? Oh sih terserah Ibu. Hah? Setuju, Bu. Gak usah pakai mata-mata begitu. Aku tetap nggak setuju. Udah setuju aja. Kan katanya pengen tahu siapa orangnya. Maksa banget sih, Mas. Kalian bertiga aja belum sepakat. Terus maksa-maksa Ibu. Rencana apa, Sekar? Apa yang harus Ibu kasih tahu kalau kalian aja belum setuju? Ibu akan kasih tahu kalian di saat hari pencoblosan dan kalau anak ini pergi nyoblos. Pastikan dia nyoblos. Ibu akan kasih tahu. Sekarang kamu pergi ke pasar. Urus apa yang Ibu urus. Karena Ibu tidak bisa ke pasar, ada urusan lainnya. Kamu beresin rumah. Kamu juga. Jangan kerjaan yang lihat medsos saja. Bikin Ibu kesel kalian tuh. Urusan. Itu mau ketemu sama lakinya kali. Bisa ikutin. Itu ikutin. Ayo cari tahu. Gak mau, aku beresin rumah. Yaudah cari tahu. Siapa?
Justru itu, Mas Isam, yang kritis seperti Mas Isam, jangan golput. Tunggu saja. Apa yang, Mbak? Hasil pemilihan nanti bagaimana? Obeng, Mbak. Eman-eman loh Mas Iksan. Pemilihan itu hanya 5 tahun sekali. Nanti kalau memilihnya keliru, dapat orang yang tidak berkualitas Obeng, Mbak. alias buruk, nanti Mas Iksan bisa uring-uringan setiap hari loh. Milih sendiri aja. Aku bingung. Ini loh, Mbok. Ini obeng namanya. Ternyata Mas Isam bisa memilih. Makanya jangan golput. Mbok lagi kampanye, Mbok. Hah? Enggak. Udah dapat belum? Ibu pergi sama siapa udah tahu belum? Udah. Kok nggak ngasih tahu aku sih? Pergi sama siapa ibu? Ada. Ada buktinya nggak, videonya mana? Mas Mbak. Ih, Mas Adam udah tahu ya? Nanti aku kasih tahu. Ya udah sekarang ke rumah orangnya, ayo anterin aku. Kenapa harus sekarang? Ya sekarang lah, kan aku dong yang nggak tahu. Buru-buru banget sih. Nantilah aku kasih tahu. Mbak Nguping. Mbak, makananmu yang enak itu yang mana tuh, Mbak? Oh niki Bu, yang paling eco, saya telur pogung. Eco niku. Maaf lo ya, bukan berarti saya itu umum atau sombong. Biasanya kalau ngambil makanan nggak pakai gelang itu tuh makanannya kok kurang enak. Oh, ngoten niku dicobi riyin. Tak coba ya. Hati-hati lomboke keceplos. Mbak, sampean itu kalau jual makanan ke tempat saya itu yang enak, makanannya itu yang premium gitu loh. Lah nanti gigi palsu saya ini gimana? Mahal loh ini harganya. Nyun sewu Bu, nopo niki mawon. Wes. Bu. Iya. Nopo? Sanggul saya ini loh. Nggih. Sudah menjulang tinggi. Nggih. Seperti yang di medsos-medsos itu dah. Nggih, melenuk pona niku sanggule. Sae. Tinggi, menjumbul seperti harapanku yang selalu membumbung tinggi. Misi, Bu. Pak Eka ada? Pak Eka. Oh alah, cari Pak Eka. Iya, duduk dulu. Bentar ya, Mas. Mas Eka. Apa ta? Kene ta. Ntar to agek ngumbahi. Ngucek irung ram. Cincing sarung ki piye to ya? Mas Hisam, Mas, Mbak Sekar. Maaf. Maaf lo ya. Wah, suami saya kalau di rumah itu hawanya kok cuman pengen sarungan terus, apalagi kalau lihat saya lo, Mas. Maaf loh Mas Hisam, Mbak Sekar, saya itu baru nyuci baju-bajunya istri saya. Ya maklum, saya itu kalau di desa itu sebagai pelayan masyarakat, tapi kalau di rumah sebagai pelayan yang sosialita kayak gini. Gimana Mas Hisam? Mbak Sekar ada sesuatu ini? Saya mau ngembaliin kipas Kak yang tertinggal di rumah. Membalikan kipas? Sama ibu saya. Oh, ketinggalan. Ditemu ibunya. Mas, ini guna. Foto, Pak. Selain kipas ini ada sesuatu yang mau disampaikan Mas Hisam, Mbak Sekar? Iya, sebenarnya tujuan kami ke sini itu mau ngomong sesuatu, Pak. Oh. Ngomong saja, nggak usah sesuatu. Kita itu terbiasa, terbuka. Nggak cuman buka-bukaan kok. Ya toh, darling. Hani baniku. Iya, kita pengen bilang kalau misalnya kita nggak setuju kalau Pak Eka nikah lagi. What? Saya mau nikah lagi? Apa, Mbak? Mas Eka? Ning. Maksudmu piye? Jangan salah paham loh, Ning. Paham. Jelas kamu yang salah. Kamu yang paham.
Ini pasti ada orang yang sengaja mau menjatuhkan martabat saya sebagai sekdes yang telah mendapatkan 37 penghargaan dari pemerintah pusat, Neng. Alibi apa, Neng? Enggak, Neng. Sudah mengkhianati Aku tidak mau nikah lagi loh, Neng. Bu, jajanannya Bu, turun dibayar Bu. Aduh. Panas cuaca, panas politik, mulai buka baju. Maaf, maksud saya mulai buka-bukaan di media sosial. Ya, tidak hanya pamer tas, tidak hanya pamer moge, tapi ada juga yang pamer kancing baju. Meskipun kancingnya nggak emas loh, tapi janjinya yang emas. Monggo Ibu. Oh, ya. Makanya ikuti terus konten kami. Bersatu kita teguh, bertiga, trio, trimus. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Datang ya. Bu Pertiwi, Bu. Ya. Bu, tolong saya, Bu. Please, Bu. Istri saya minta cerai, Bu. Tolong, Bu. Iya, Bu. Aduh Bu, kenapa harus saya? Iya, karena Ibu yang dipercaya di kampung ini, Bu. Ayo, tolong, Bu. Istri saya mau pulang, Bu. Tolong. Neng, Bob, Neng, kamu jangan pergi, toh, Neng. Bob, kamu jangan pergi, toh, Neng. Jangan, Neng, kamu jangan pulang, toh, Neng. Aku mau pulang. Jangan, Neng, tinggalkan aku. Kamu mengkhianati komitmen kita. Komitmen apa yang saya khianati, Neng? Komitmen apa? Komitmen satu sarung berdua. Kamu berkhianat. Enggak, Neng. Kalian tega pamer berdua-duaan di depanku. Kamu jangan salah paham, toh, Neng. Jangan salah paham. Salah paham, Bapak. Ini buktinya. Ibu, maaf saya bertanya. Kok tadi kelihatannya kayak saya merasa tertuduh? Ada apa sebenarnya, Bu? Ini. Tumeh hidung panjang, mancung. Tapi muka inosen, sok tidak punya dosa. Biasa, istri kedua itu begini. Saya? Neng. Aku wis sapal. Jangan sembarangan menuduh toh kamu itu, Neng. Aku tidak menuduh. Aku tadi itu dengar sendiri, Mas. Aku tuh dengar sendiri. Dengar apa? Mas itu mau kawin lagi. Mau kawin lagi? Sama siapa, Pak? Mau kawin lagi? Enggak, Bu. Saya tuh enggak mau kawin lagi loh. Ini apa sih sebenarnya, Ibu? Maaf dong, saya nanya supaya saya jelas. Kok saya kayak ngerasa tertuduh terus nih di sini? Jelas, Bu. Saya itu sudah dengar. Kabarnya itu sudah tersebar. Iya, tersebar. Undangannya itu katanya sudah direncanakan. Saya sudah dengar, Bu. Walah, Neng kamu tuh goblok enggak? Mungkin yang kamu dengar itu adalah pembicaraan saya dengan Bu Pertiwi, undangan nyoblos untuk Mas Hisam. Lah ya. Itu. Ini jadi maksudnya Ibu mikir Pak Eka itu selingkuh sama saya. Bu Pertiwi mau kawin sama suami saya kan? Wong goblok, wong edian. Enggak, Bu, enggak gitu. Enggak gitu. Saya emang ketemu, tapi bukan ngomongin undangan kawin, bukan. Undangan buat nyoblos anak saya. Itu aja. Itu aja. Enggak ada lebih, enggak ada kurang. Betul, Bu. Iya, betul. Nyoblos Mas Hisam, bukan nyoblos suami saya. Loh, maksudnya? Maaf, saya kira nyoblos suami saya. Lah nanti kita terjadi berbagi sarung berdua. Enggak, saya serahkan sarung itu buat Ibu aja. Saya enggak ada minat. Kebenaran macam apa, Ton Jiji? Ukurannya itu loh terus apa? Ada investor yang mau masuk ke desa kita, kok ditolak?
Saya hanya mengikuti peraturan saja loh, Pak De. Ah, egois kamu itu. Kamu cuma mementingkan diri kamu sendiri. Cuma mementingkan demi nama baik kamu sendiri. Maaf Pak, itu dampak lingkungannya kan belum ada Pak. Dampak. Dampak lingkungan itu apa? Dampak ke keluarga besar kita itu loh, Ji, apa? Kalau masalah keluarga nanti ya, Bu, kita bisa bicarakan loh, Pak De. Ya, kamu itu memang egois. Kan itu baik untuk periode kamu ketiga nanti. Anak cucu kita itu loh, Bi, janji. Dulu kakek kamu pernah cerita ke ibu bahwa manusia itu mempunyai sifat aulia, cahaya kenabian, walaupun hanya kecil sekali. Jadi apapun yang kita punya, semua sifat-sifat yang baik itu harus dijaga, harus dipelihara. Cita-cita yang tinggi harus diwujudkan. Hati manusia juga mempunyai sifat kebinatangan. Contohnya seperti ya rakus. Dia ingin memiliki segalanya dengan cara yang tidak baik, dengan ego yang besar, menyakiti orang lain. Ibu mau tanya sama kamu. Kamu mau mempunyai sifat aulia kenabian yang ada di manusia atau sifat kebinatangan yang ada di manusia? Maaf, aku mengundangmu ke sini. Kamu masih ingat sama gerobak ini? Ini gerobak kakekmu saat antar beras dulu. Sekarang sudah aku modif untuk kepentingan wisata desa. Ini gerobak yang selalu kamu sisipkan surat waktu zaman SMA dulu? Nggih. Aku menyebutnya gerobak Romeo dan Juliet. Aku selalu menunggu surat-surat dengan gerobak ini. Aku membuat surat ini 4 tahun yang lalu. Tepatnya 2 tahun setelah, mohon maaf, suamimu Pak Citro meninggal. Sebenarnya sudah sejak lama
Surat ini aku ingin kasih ke kamu. Tapi aku malu. Tidak berani. Terima kasih sudah banyak membantu warga di sini. Kalau begitu, aku pamit dulu. Aku ada urusan dengan kepala desa yang lain. Permisi. Aku selalu menunggu suratmu loh. Walaupun gerobak ini pastinya akan mengangkat beras. Dan lama sekali akan tiba di rumahmu. Aku pun selalu menunggu sesuatu darimu. Meskipun lama. Adikku Pertiwi, banyak cerita yang ingin kubagi denganmu. Bahkan ketika istriku wafat karena sakitnya, namun aku merasa tak patut bahkan untuk sedetik melihat wajahmu. Hatiku seperti berlembar buku tentang berbagai masalah desa dan negeri ini. Tentang dunia maya, kemenangan dan harkat hidup. Aku ingin kamu membaca lembaran hatiku. Juga perasaanku padamu yang tak akan habis kutulis di buku hatiku. Namun aku tahu, kamu harus dalam harkat peran dirimu yang tak mudah. Namun aku yakin, jika kita ikuti harkat aulia kita, Tuhan dengan caranya akan mempertemukan kita. Pengumuman khusus untuk warga Desa Bangun Mapan, ya. Pada Desa Bangun Mapan jangan sampai golput. Ayo kita sukseskan pemilu kita kali ini. Tuh kan, kalau Tini yang megang, semua pasti beres. Teman-teman, TPS-TPS yang lain itu loh, lagi cari perhatian warga. Kita jangan mau kalah ya kan? Ini adalah ikon kita, harus bikin cetar membahana. Gundul, yang olasan sih. Terima kasih. Yo. Pak, bapak, olasan. Pak. Tahu aja Pak, udah nama saya itu masih kuat. Bapak kan capek. Udah. Bapak istirahat dulu aja. Ya, wes lah. Wah. Pak. Matur nuwun ya, Mas. seneng ya rasanya. Sekarang banyak orang yang ngomongin tentang influencer, buzzer, yang profesional. Dan tau nggak, Mbak? Sekarang mereka juga udah tahu masalahnya. Kualitas, tahu etika, dan tanggung jawab. Iya. Aku setuju sih. Tapi ya, kita itu emang sebenarnya butuh pemimpin yang profesional. Bukan yang cuma asal-asalan doang, terus tiba-tiba populer. Bener banget. Bikin negara jadi rame, tapi mundur. Nggak ada rekam jejaknya, tapi riuh di mana-mana. Ya kalau misalnya pemimpinnya riuh di media maya, udah pasti masyarakatnya juga maya. Nggak nyata dong, Mbak. Ya nggak nyata lah. Berbaris haruslah rapi, cari pemimpin hati-hati, sambut pemilu dengan
dengan riang hati. Rekam jejaklah syarat demokrasi. Sekarang ini saatnya kita bersatu untuk nyoblos. Sobat Timus, kita mau nyoblos kita di mana? TPS 75 Bangun Mapan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang kira mendengar kita merapat. Kita Isa mana ya? belum mendapatkan antrian. Ibu. Silakan mendalami. Siapa? Itu suara siapa tuh, Bu? Nah, tuh. Isam itu. Anaknya, Bu. Kok di sini? Ayo, mari merapat, mari mendekat. Mari kita melakukan pencoblosan di TPS. Ya, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mendapatkan antrian. Mari bapak-bapak, ibu-ibu kita memilih pemimpin dengan rekam jejak yang baik. Kok kamu jadinya nyoblos? Asik, Bu. Melihat orang-orang pada semangat untuk nyari pemimpin masa depan Desa Bangun Mapan ini, Bu. Nggak golput kan? Rahasia dong, Bu. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Memang benar, suara merdu itu menentukan telinga kita. Tapi suara kalian di pemilu menentukan nasib bangsa Indonesia. Saya yakin itu semua dilakukan karena rasa cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, pilih Adam, Desa Adab. Dengan ini saya menyatakan saya Adam Rahadi mencalonkan diri sebagai Kades periode mendatang. Jangan pilih Pak Janji ini. Jejak digital tidak bisa dihapus. Pak Jen, astagfirullah. Pak Janji. Pak Janji, kamu ini kan Tidak mungkin, Tidak mungkin di mesin. Pak Janji tidak. Gimana, Pak? Ini Pak Gini. Pemilihan legislatif tinggal hitungan suara. Pemilihan pilkades semakin dekat. Dan jangan lupa pilih saya. Ingat, pilih Adam, Desa Adam, Bangun Mapan. Mbah. Mbah Karto. Hah? Ibu disidang. Tenang. Ibu pasti bisa menghadapi putra-putranya mereka itu loh. Kalau ibu butuh saksi, Karto solusinya. Aku juga mau jadi saksinya. Aku lihat sendiri kok. Selama 20 tahun, itu ibu itu nggak pernah kok selingkuh. Zaman remaja, Bu Pertiwi kuwi isi SMA lho. Pacaran karo Pak Janji. Lah kok malah nikahnya sama Pak Citro? Lah kuwi setengah keluargane Pak Citro kuwi kawin paksa. Mergo zaman semeno keluargane Bu Pertiwi
Kuwi ngalami zaman Krismon. Banyak utang. Kuwi sajae. Ayo mesake ibu ya, Pak. Iya sih iya. Kenapa sih, Bu? Ibu nggak pernah cerita soal Pak Janji ke kita semua? Ya karena ibu tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi. Dan ibu juga bertanggung jawab. Ibu menerima menjadi ibu kalian, menjadi istri dari ayah kalian. Begitupun dengan Pak Janji. Kita berdua menghargai apa yang kami pilih untuk kehidupan kita. Dan kalian harus tahu, Pak Janji itu tidak pernah mendekatkan dirinya kepada ibu sampai istrinya itu meninggal. Tapi kenapa harus dia sih, Bu? Hah? Pak Janji itu tuh brengsek. Ibu nggak lihat sendiri foto-fotonya? Itu urusan ibu sama Pak Janji, Adam. Mengenai foto-foto itu ya, begitulah. Begitulah manusia untuk menjatuhkan lawannya. Dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat. Jadi Ibu nuduh saya? Loh, enggak. Ibu sama sekali tidak pernah menuduh kamu. Lawan dia. Ibu mendukung kamu. Lawan Pak Janji. Di Perkades nanti, silakan. Tapi harus satu yang kamu ingat. Ibu akan kecewa sekali. Ibu akan kecewa, Adam. Kalau hanya untuk sebuah kemenangan, kamu melakukan cara yang tidak baik. Bukan saya yang bikin, Bu. Ibu nggak bilang kamu yang bikin. Enggak. Ibu tidak pernah menyangka anak-anak ibu, sama sekali tidak. Lanjutkan cita-cita ayah kamu. Lanjutkan, Adam. Tapi jangan ikuti caranya. Ibu tidak mau. Ibu tidak mau anak ibu menang tapi tidak mendapatkan kehormatan. Lawan dan jalan yang baik. Ibu mau anak-anak ibu yang ada di dalam rumah ini melanjutkan semuanya keinginan kalian. Dan kalian tidak perlu khawatir. Ibu tidak akan pernah melakukan apapun. Dan ibu tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Kalau memang kalian tidak setuju. Ada lagi yang ingin kalian sampaikan kepada ibu. Silakan. Rumah ini sangat terbuka untuk kalian semua berbicara dengan ibu. Saya nggak setuju. Aku mau keluar. Kok jadinya pulang hari ini ya, Bu?
Kau beneran mau pulang, Sekar? Iya, Bu. Terima kasih udah pulang ya. Maaf ya, Bu. Sekar masih belum tahu apa yang Sekar mau. Gak ada yang harus dimaafkan. Ibu tahu, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu. Bu. Ya. Apapun pilihan Ibu, dan itu bikin Ibu bahagia, Sekar pasti dukung. Apapun pilihan hidup kamu yang membuat kamu bahagia, Ibu setuju. Sekar pamit ya, Bu. Terima kasih sudah jadi anak Ibu, Sekar. Makasih banyak juga ya, Bu. Jaga diri ya. Jangan lupa makan. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Timus, drama Desa Bangun Mapan ini semakin seru loh. Pak Ramli kalah suara dalam pemilu legislatif. Diisukan gara-gara si Adam, jurkannya Pak Ramli terus malah tampil sendiri untuk pilkades ke depan. Hancur piye kuwi. Penasaran toh? Makanya ikuti terus kasak kusuk Trio Timus. Tes mlebu suarane ra metu. Loh. Kami gak dapat bayaran gara-gara Pak Ramli kalah. Dan itu semua gara-gara kamu, Isam. Brengsek kamu. Goblok! Adam! Adekmu bikin bola mantul sana sini. Bikin blunder, tau gak? Pasang poster cuat-cuit di medsos tentang kecurangan kita. Apa?
Itu bukannya kena lubang, tapi malah mengenai kepala kita. Goblok. Nanti saya bereskan, Pak. Tapi kalau masalah Isam, tolong jangan dicampurkan dengan urusan di sini. Dia nggak tahu apa-apa, itu haknya, Pak. Aku bayar kamu untuk kampanye legislatifku, bukan kampanye pilkades yang masih lama. Penyakit keluargamu. Bayangkan, pada saat ayahmu maju ke dunia politik, ibumu malah bantu Pak Janji mengelola desanya. Jelas kalah. Itu penyakit keluargamu. Untuk apa aku bekerja sama dengan pecundang semacam kamu? Kamu tidak tahu aturan main. Pergi dari sini, urus adikmu. Halo Pak Ramli, kami dari Trio Timos Pak. Mau ini Pak, mau wawancari Bapak soal pemilu. Sama ini Pak, mengajak Bapak nyanyi di podcast kami Pak. Biar viral gitu loh Pak ya. Lagunya yang itu loh Pak, Rasa Sayangnya Pak. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya. Yang itu Pak. Tahu toh Pak? Terus Pak. Kok diem aja toh Pak? Iya toh Pak. Biasanya kalau pidato panjang lebar nganti ra iso dindek lho Pak. Sudah diem aja toh Pak. Halo. Halo Pak. Ya udah dah Pak, pokoknya besok kami ke sana ya Pak ya. Ya, pareng Pak, matur nuwun. Ngapain di sini? Nemenin kamu sampai bisnya datang. Nggak usah. Aku mau. Ya udah terserah. Emang sih aku nggak berhak ikut campur. Tapi aku kenal siapa ibumu. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah ada di sini, kamu pulang aja. Aku kesini itu hanya untuk melihat wajahmu. Sama seperti dulu waktu aku beli beras sama ibumu. Halo, iya Dedi. Iya, tenang aja. Yang jelas semuanya aman Dedi. Pokoknya satu desa itu heboh semuanya. Iya, padahal kan Tini cuma pegang kancingnya. Iya Dedi, tenang aja Dedi, aman semuanya. Jadi Dedi jadi ikut kan ke Bali? Iya, nanti bareng Tini. Nanti kalau nggak ikut Tini kesepian dong. Pokoknya aman Dedi. Aku dengar dari tadi kamu ngomong apa? Baik Pak, besok Pak. Besok kita selesaikan Pak. Besok kita selesaikan. Hei, bubar! Bubar semua! Bubar! Sam? Udah, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, biar Sam sendiri aja. Udah. Ibu lihat. Udah, Bu, udah, nggak apa-apa. Ini semua salah saya, Bu. Saya minta maaf. Hei! Apa kalian ini? Hah? Saya tahu bos kalian. Ramli kan? Jangan mau disuruh dia. Suruh dia datang ke rumahnya Pertiwi. Sekarang juga saya tunggu di sini. Cepat, pulang. Pulang kalian. Pulang semuanya. Suruh Ramli berhadapan sama saya. Hah? Mas, kasih jalan. Bos, Pak. Pak, boleh? Mereka Pak.
skandal kancing Tini, Pak. Nih, Pak, Bapak harus segera bertindak. Mereka sulit dibendung, Pak. Ayo, Pak, saya pikir sama Bapak. Sampai mereka bawa bukti-bukti, Pak. Bikin masih video itu loh, Pak. Semua warga menuntut Pak Janji untuk mundur sekarang. Sabar, jangan seperti ini. Bisa nggak? Wes. Pak Janji itu udah mencoreng nama baik desa kami. Oh, toh kan? Kami nggak mau dipimpin sama pemimpin mesum ini, ya toh kan? Kan sama pacar aku, gimana sih? Cuma sama pacar aku ini. Pilihannya cuma dua. Kamu mau aku laporin ke polisi, atau minta maaf ke semuanya dan ngaku kalau misalnya kamu udah ngejelekin nama baiknya Pak Janji. Jejal digital sudah nampak, Pak. Sudah terbukti. Mau sel apa coba? Bapak-bapak, saya siap mundur. Jika memang terbukti benar dan buktinya itu harus nyata, bukan maya. Ngeyel. Ini nyata loh. Selanjutnya, lebih baik permasalahan ini kita bawa saja ke pihak yang berwajib. Ini nyata. Buktinya nyata ada. Nih, dengar. Kalian tuh tidak melakukan social justice warrior. Tapi kalian melakukan sosial bengis warrior. Saya Tini, Ibnu, Jamil, dan Alid meminta maaf kepada Pak Janji Upaya karena telah merusak nama baik Pak Janji. Dan seluruh warga semuanya, saya meminta maaf. Ini pasti anu nih, ada oknum di belakangnya Tini nih. Wah, Tini itu memang gitu ya. Tapi ya namanya manusia itu tempatnya salah. Ya, nanti kita akan bantu Pak Janji untuk memperbaiki nama baik Pak Janji. Kalau perlu kita siap loh Pak Janji, jadi timnya Pak Janji. Ini untuk followingnya nanti juga harus ada Pak. Anggarannya bisa dibicarakan gitu loh Pak Janji. Deal kan Pak Janji? Pak Janji? Oke, deal ya. Ketek kopiok. Layang-layang, selayang pandang, akhir kisah, tunggulah saja. Layang-layang, selayang pandang, jangan percaya gosip, cari faktanya. Biar apa? Biar keluarga bahagia, negara tertata. Nah, Sobat Timus, pasti penasaran apa yang akan terjadi di Desa Bangun Mapan ya toh? Ayo ikuti terus kami Trio Timus. Layang-layang, selayang pandang, akhir kisah, tunggulah saja. Layang-layang, selayang pandang, jangan percaya gosip, cari faktanya. Nggih, monggo Pak. Bu, pasti Bu mau beli kue kesukaan Sekar ya. Sudah Bu, ini Bu saya bungkuskan saja, nggak usah bayar. Kan Ibu yang sudah membantu menguruskan koperasi pasar ketika kita nggak ada modal. Ya Bu, ya ini Bu saya. Nggak usah. Kenapa Bu? Baskarnya udah keluar kota. Oh sudah, nggak apa-apa, saya bungkuskan aja ya Bu ya. Nggak usah, nggak ada yang makan. Nggak apa-apa Bu, buat oleh-oleh Bu. Jangan Ya, Bu, ya. banyak-banyak. Iya Bu, mari. Udah cukup. Lagi Bu, lagi Bu. Cukup. Lagi Bu. Udah. Terima kasih ya. Iya Bu, mari Bu. Semoga selalu lancar. Amin. Saya ke sana dulu ya Bu ya. Makasih ya Bu. Udah beliin kue kesukaannya Sekar. Kok kamu gak jadi pulang? Sekarang Sekar tahu Pak Janji itu orang yang baik, Bu. Ibu kira ibu nggak akan ketemu kamu lagi. Mau Sekar bawain nggak? Nggak usah. Ibu bisa sendiri karena ibu biasa sendiri. Ya? Kalau Pak Janji yang nawarin pasti mau. Jangan Pak Janji di sini loh. Kamu udah belum tahu? Sekar. Sekar bawain. Nggak usah kamu.
Kakekmu pernah bilang, Dam, warisanmu itu bukan rumah, tapi bagaimana cara kamu memiliki rumah itu. Rumah itu untuk apa? Dan bagaimana kamu membesarkan manusia di dalam rumah itu? Negara juga seperti itu, Dam. Iya, nggak lama Bu di luar. Aku pesen juga ya Bu. Nggak mau berdua sama Ibu? Ibu nggak habis? Banyak. Pinjem garpu aja ya Mas. Enak deh. Cobain. Agak manis. Manis. Ibu tahu kamu nggak suka, tapi enak. Enak. Ya. Makan. Bu, minggu depan aku sama Jojo mau nanam padi. Tapi kita nggak pakai pupuk kimia. Terus kemarin aku sempat buatin website buat Beras Pertiwi. Terus kerjaan kafe kamu di Jakarta gimana? Kata Jojo, aku itu mirip sama ibu. Jadi aku pengen ngikutin jejak ibu dulu. Wah, kamu lebih baik. Kok cepet pulangnya? Iya, udah aman, Bu. Makasih ya. Ntar aku habisin yang ada nih. Makasih ya, Bu. Kenapa? Ya karena di TPS Ibu udah mau meluk Isam. Lama nggak dipeluk Ibu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Karena kamu tangan Ibu pengen peluk terus. Nyobain? Enggak. Malam, Bu. Malam. Gak mau makan? Enggak, Bu. Itu aja. Kamu beneran nggak nyalon, Dam? Enggak. Kalau kata trio Timus, tong kosong nyaring bunyinya. Jangan nyalon kalau nggak ada visinya. Gitu. Kalau nggak salah gitu. Aku sama Isam udah janjian, Bu. Kita lagi mau bikin forum peresmian kepemimpinan. Bagus. Nih, cobain, enak. Pedes nggak, Bu? Habisin sekalian. Nggak lapar tapi. Selamat malam semua. Malam, Pak. Kebetulan saya lagi lewat menuju rapat Pilkades. Saya mau beli beras Ibu Pertiwi. Butuh berapa banyak, Pak? 10 kilo. 10, nanti diambilkan. Duduk. Iya, saya melihat sebenarnya Adam tuh punya peluang cukup besar di Pilkades kali ini. Kalau bisa mendapatkan dukungan dari koalisi Bapak, Ibu, Sekar, Isam, dan beberapa koalisi lainnya. Iya, Pak. Ya mungkin dengan koalisi sebesar itu mungkin bisa menang, Pak. Tapi kan belum dengan koalisi rakyat dan koalisi rekam jejak, Pak.
Cuma mau beli beras, Pak. Emang orang mau beli beras gak boleh apa? Saya ambilkan dulu ya, Pak. Bapak, Ibu, kita foto dulu ya, Pak? Gak usah. Enggak, kita mau foto selfie, Bu. Biar saya aja, saya yang foto. Kan baru pertama kali. Iya, biar ada rekam jejaknya, Pak. Gak usah Sekar. Pak, Ibu senyum. 1, 2, Iya. 1, 2, 3. Ibu. Lagi. Rapat lagi, rapat. Nah, lagi. Rapat. Enggak, 1, 2, 3. Ih, bagus lah fotonya. Boleh dikirim? Boleh, Pak. Nanti saya yang kirim langsung, Pak. Halo warga Bangun Mapan. Halo Sobat Timus. Kembali lagi di podcastnya kita Trio Timus. Wah, warga cerdas, pilkades, gas. Selamat datang Pak Janji, warga-warga semua Sobat Timus. Kita sudah menghadirkan Pak Janji kali ini. Tambah ganteng Pak Janji. Bisa Ya bener loh saja. Pak. Kami langsung saja mau bertanya, bagaimana persiapan Pak Janji sejauh ini untuk menuju Pilkades? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Bangun Mapan yang sudah mempercayakan saya memimpin Desa Bangun Mapan. Yes. Dan saya sudah memutuskan untuk periode berikutnya saya tidak akan maju kembali. Kenapa cuma segitu, Pak? Kenapa Pak? Menurut saya 2 periode saja sudah cukup. Saya juga melihat di sini banyak warga dan pemuda-pemuda Bangun Mapan yang bisa memimpin Desa Bangun Mapan. Mereka punya pemikiran, program-program, dan juga ide-ide yang jauh lebih bagus. Sebentar Pak, lah tapi kan eman-eman loh Pak, program yang kemarin kan jadi tidak berkelanjutan. Bagus Pak Janji kemarin. Eman-eman yuk. Sayang. Jadi begini, saya yakin dan saya percaya kalau program saya bagus pasti akan dilanjutkan. Tapi kalau program saya yang kurang maksimal atau kurang bagus, pasti akan digantikan dengan program dari pemimpin yang baru. Dan saya juga yakin pemimpin yang baru pasti akan lebih berkualitas karena lahir dari pemilih yang cerdas. Keren sekali. Baik Pak Janji, ayo kita bersenang-senang. Joget nyanyi bareng-bareng. Semua warga aku di sini Pak. Berani? Oh berani aku ya. Joget. Siapa takut? Warga Bu Pertiwi kan. Wah, jen. Wah, lama-lama aku mau juga jadi konten kreator. Ibu dan bapak, adik-adik dan kakak, siapkan bersama, Pilkades segera tiba. Pemilih yang cermat, warga yang rukun, pemimpin yang terukun, Indonesia pasti mampu. Ibu dan bapak, adik dan kakak, masa depan telah menanti. Ibu dan bapak, adik dan kakak, cari pemimpin sejati. Ibu dan bapak, adik-adik dan kakak, desa lumbung bangsa kita jaga bersama. Kakek dan nenek, paman dan bude-bude, desa pusaka bangsa, gaya hidup Nusantara. La 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 la, la 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 la, desa jadi lumbung bangsa. La 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 la, ayo saatnya kita kerja nyata, kita kerja nyata. Dunia
Mari memilih untuk Indonesia. KPU melayani.